Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya mute dulu dan tolong mohon maaf Dr. Usman untuk di-unmute kembali. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya minggu yang lalu absen karena ada webinar. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jadi saya mau cerita minggu yang lalu dulu ada webinar penting dari bagian kulit tentang obat yang namanya ivermectin. Kita pernah dengar obat namanya ivermectin belakangan ini untuk penyakit COVID-19 ya. Padahal obat ini ditemukan tahun 1970-an oleh dokter dari Jepang. Tahun 1980 oleh dokter dari Eropa dikembangkan, ternyata sangat berguna untuk parasit. Penyakit yang disebabkan oleh parasit, terutama parasit hewan waktu itu. Di peternakan tuh banyak penyakit-penyakit karena parasit, karena cacing, karena apa gitu. Nah, dikasih ivermectin itu, wah 90% sembuh tuh hewan-hewan itu. Nah, kita mengenal COVID-19 ini penyakit baru, dicoba-coba dengan ivermectin. Ternyata juga terbukti bagus. Jadi menurut penelitian beberapa rumah sakit di Indonesia, ivermectin bisa untuk mengobati COVID-19 ini. Tapi memang ivermectin ini tidak bisa membunuh virus ya. Virus sampai sekarang tidak ada obat yang bisa membunuh virus. Yang bisa membunuh virus itu adalah antibodi ya, sel darah putih. Jadi fungsinya ivermectin ini untuk menstatiskan virus. Virus tidak berkembang di situ. Karena tidak berkembang jadi penyakitnya itu lemah dan gampang disembuhkan. Itu aja singkatan ringkasan dari webinar minggu yang lalu itu. Hari ini saya akan memberikan tips sebetulnya lanjutan dari beberapa minggu yang lalu yaitu soal kentut yang bau dari lubang bawah. Sekarang ini bau dari lubang atas yaitu dari mulut dan dari hidung. Itu yang namanya dalam dunia kedokteran namanya halitosis. Mulut bau atau nafas bau. Jadi keadaan di mana nafas mulut juga bau. Nah, itu. Karena biasanya kita bernafas, kita buka mulut itu menimbulkan bau yang tidak enak. Biasanya orang lain yang bisa mencium bau mulut dan nafas kita itu. Penyebabnya biasanya itu karena sisa makanan dan ada bakteri. Bakteri di mulut itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat. Bakteri yang jahat biasanya dari golongan Streptococcus mutan. Ya. Nah, bakteri ini merubah sisa-sisa makanan menjadi asam. Biasanya asam sulfur sehingga bau. Tentunya penyebabnya itu tentunya bisa kita kira-kira yaitu dari makanan. Makanan bisa dari bawang merah, bawang putih, pete, jengkol, dan lain-lain. Bisa dari rokok. Seorang perokok itu nafas juga bau, mulut juga bau biasanya. Yang rokok yang sudah profesional ya. Kebersihan mulut dari sisa makanan tadi. Sisa makanan yang menempel di gusi, menempel di gigi, dan menempel di lidah. Lidah itu penting karena kotor itu. 50% bakteri nempel di lidah. Karena itu kalau kita sikat gigi, bukan hanya giginya yang disikat, tapi lidah juga disikat. Penyebab yang lain, air liur yang sedikit. Air liur itu bisa membunuh kuman. Kalau air liurnya berkurang, mulut kering, kuman tumbuh subur. Nah, kuman menyebabkan bau mulut. Dan yang sangat-sangat penting dalam hal ini adalah soal gigi. Gigi itu sangat penting. Ada suara siapa tuh?
Mohon dengan kesadaran masing-masing untuk di-mute. Terima kasih. Atau saya mute lagi aja. Silakan di-unmute, Dr. Rosman. Ya, ternyata gigi itu menempatkan hal yang sangat penting dalam bau mulut. Baik itu gigi yang kropos atau karies dentis, atau plak gigi atau karang gigi. Jadi selain makanan, rokok, kebersihan mulut, mulut yang kering, dan gigi. Nah, untuk mencegahnya tentunya makanan-makanan kita harus tahu makanan yang dimakan lah. Tuh. Juga makanan yang manis. Tadi saya cuma makanan ya, bawang, pete, jengkol, tapi makanan yang manis juga. Karena makanan yang manis itu sangat disenangi oleh bakteri. Dirubah akan jadi asam, asam sulfur, dan bau. Jadi selain menghindari makanan itu, menghindari rokok, juga cairan dari di mulut itu, mulut jangan sampai kering. Karena itu seringlah minum-minum air putih. Jangan minum air yang manis. Dan untuk preventif, kita kalau bisa itu minimal setahun 2 kali atau setahun sekali itu konsul ke dokter gigi. Walaupun tidak ada apa-apa. Pengobatan tentunya kesehatan gigi harus diperhatikan. Sikat gigi. Persoalan sikat gigi harus ya sekarang sih kita sudah pinter ya. Kapan sikat gigi itu? Dulu waktu saya kecil, saya bangun jam 4, masuk kamar mandi. Nah, waktu masuk kamar mandi itu kita sikat gigi. Dulu zamannya saya SMP. Nah, keluar dari kamar mandi pakai baju, sarapan, nah pergi ke sekolah, ke Cirebon. Itu perjalanan dari rumah saya ke Cirebon 2 jam tuh, dari rumah jam 5 sampai di Cirebon jam 7. Pulang, nah mandi, sikat gigi lagi. Nah, itu sebetulnya salah itu. Sikat gigi yang benar itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Sekali lagi, sikat gigi yang benar itu adalah setelah sarapan dan mau tidur. Jadi bukan sedang di kamar mandi, bukan sedang mandi, habis mandi, bukan. Selain waktunya, juga caranya. Dulu, lagunya salah ya itu, Dok. Ya. Belum tidurku terus. Salah itu ya, Dok. 70 tahun salah ya, Dok. Betul. Sekarang kan orang makin pinter kan. Nah, dulu waktu saya kecil, yang namanya gosok gigi itu pakai tangan aja, pakai jari gitu. Dan bukan pakai pasta, pakai bebekan bata. Nah, jadi begini. Terus ada sikat gigi kebiasaan begini. Itu ternyata tidak benar juga, keliru. Kayaknya caranya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan pasta giginya. Sikatnya juga harus yang lembut. Jangan yang keras. Pasta giginya jangan yang kita kalau misalnya pasta gigi yang banyak busanya, wah seneng kan. Itu nggak boleh begitu. Itu busa itu cuma ya boleh lah. Memang semua pasta gigi ada deterjen. Itu yang bikin busa itu deterjen. Tapi yang penting isinya pasta gigi itu ada zat fluoride yang bisa membunuh kuman dan bisa karies dentis itu bisa normal kembali gitu. Jadi sekali lagi sikat gigi habis sarapan sebelum tidur. Caranya dari atas ke bawah. Sikatnya harus lembut. Nah, odolnya harus mengandung fluoride. Dan setelah itu pasti ada sisa-sisa makanan yang belum mesti pakai benang, pakai flossing. Karena di antara gigi itu, apalagi kalau kita sudah manula ya, gigi yang tadinya begini itu akan agak renggang. Iya. Tadinya begini agak renggang. Sehingga sisa-sisa makanan itu jadi dibantu dengan flossing. Nah, setelah dibantu dengan flossing baru obat kumur. Obat kumur apa saja. Jadi tidak cukup dengan sikat gigi. Tapi obat kumur, sisa makanan. Terus
tadi lidah itu betul-betul merupakan katanya 50% bakteri nempel di lidah. Jadi lidah harus disikat juga. Cuma menyikatnya lidah bukan begini, tapi dari pangkal ke ujung. Dan kalau sakit kita harus ke dokter gigi. Nah, mengenai tadi penyebab tentang dari mulut, yang penyebab dari hidung ada tambahan. Jadi kalau mulut itu bau, bibir tertutup, bau itu akan keluar melalui lubang hidung. Karena antara mulut dengan lubang hidung itu ada saluran. Tetapi kalau kelainannya itu di hidung, tidak bisa keluar melalui mulut. Nah, penyakit yang di hidung itu biasanya flu yang kronis. Kalau flu 5 hari seminggu biasanya nggak bau, tetapi kalau tiap bulan selalu flu itu akan ada pembusukan. Juga sinusitis. Nah, sinusitis itu penyakit karena bakteri. Bakteri itu sumber bau. Jadi kalau ada sinusitis, bau dan akan keluar dari hidung. Juga polip di hidung. Dan yang kadang-kadang ini tidak umum, adanya benda asing. Apa tuh benda asing? Terutama anak-anak. Anak-anak memasukkan biji. Akhirnya nggak bisa dia. Soal benda asing ini, saya tidak lupa waktu saya jadi dokter umum di Balikpapan. Ada pasien, saya masih ingat betul gitu, pasien itu, anaknya Pak Maliala Sembiring, bawa anak gitu. Dok, ini hidungnya anak saya nih bau katanya. Sudah berapa lama? 2 minggu dia bilang. Saya periksa di situ, hidung itu ada putih-putih. Saya ambil pinset, saya ambil jagung. Jadi benda asing yang masuk ke hidung. Jagung akhirnya lama-lama sudah 2 minggu membusuk. Jadi benda asing itu penting sekali. Jangan sampai masuk ke lubang hidung. Dari semua ini yang perlu saya tambahkan tentang karang gigi ya. Karang gigi atau flak gigi itu sisa-sisa makanan campur dengan bakteri nempel di gigi berupa plak. Kalau plak itu lama-lama bisa mengeras menjadi karang gigi. Karang gigi itu warnanya mula-mula putih, bisa jadi kuning, bisa coklat, nah lama-lama hitam. Apalagi kalau misalnya karang giginya dari seorang perokok, wah hitam tuh. Jadi warna mula-mula putih, lama-lama bisa hitam. Komplikasi dari karang gigi itu bisa infeksi ke giginya, bisa merupakan fokus infeksi. Nah ini fokus infeksi akan saya terangkan lebih panjang ya. Apa yang dimaksud dengan focal infection atau fokus infeksi? Infeksinya di gigi tapi penyakitnya di luar gigi. Kalau kita ada penyakit Kaligata itu orang Sunda ya, Pak Asep kan ada Pak Asep. Kalau orang Surabaya bilang biduran. Biduran Jawa. Jawa biduran. Kalau Betawi gidu. Kalau Madura kolbikon. Jadi bahasa Indonesianya Kaligata. Kalau bahasa kedokterannya kan urtikaria. Yang kronis urtikaria lebih dari 3 bulan tidak sembuh-sembuh, dokter kulit pasti akan menanyakan bagaimana gigi pasien itu. Dikonsulkan ke bagian gigi supaya dibersihkan karang giginya, kariesnya juga. Banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena fokus infeksi. Bisa dari gigi, bisa dari tonsil, amandel, tonsilitis, bisa dari sinusitis. Merupakan fokus infeksi untuk penyakit-penyakit yang lain. Penyakit jantung juga katanya ada hubungan dengan fokus infeksi. Penyakit artritis juga ada hubungan dengan fokus infeksi. Jadi gigi yang kronis, gigi yang berkarang itu harus diselesaikan segera supaya tidak menimbulkan penyakit di tempat lain. Kalau karang gigi itu biasanya dengan sikat gigi tidak bisa ya. Kalau plak bisa dengan sikat gigi, dengan flossing itu. Tapi kalau karang gigi, apalagi kalau karang giginya yang sudah tebal,
itu mesti ke rumah sakit, ke dokter gigi, di scaling, istilahnya di scaling. Di scaling. Setelah scaling itu 1 minggu setelah scaling itu biasanya pasien tidak boleh makan yang terlalu panas, tidak boleh makan terlalu dingin, tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang keras, dan tidak boleh makan yang susah dicerna. Juga tidak boleh rokok dan alkohol. Karena rokok dan alkohol membuat mulut kering. Mulut kering, bakteri subur, dan akan terjadi plak yang baru. Makanan yang dianjurkan biasanya makanan yang lembut, yang gampang dicerna, seperti pisang, yogurt, telur rebus. Ingat pisang, saya ingat surat Al-Waqiah ayat 29. Karena katanya di akhirat itu buah itu cuma pisang, bukan korma. Sikat gigi minimal 2 kali pagi sore. Dan karang gigi juga dibersihkan 1 tahun 2 kali ke dokter gigi dibersihkan. Rasanya selesai tips saya hari ini. Jadi bau mulut itu biasanya karena sisa makanan dan karena faktor gigi yang kurang beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan, saya lihat ada kehadiran Ibu Adi Sasitiwarih. Beliau hadir dalam rangka memfollow up apa yang setiap hari hampir saya sampaikan, yaitu mengenai masalah SIPGAR. Jadi karena itu nanti setelah selesai, Dr. Rusman ini mungkin diteruskan oleh Ibu Adi. Selamat datang Bu Adi, selamat bergabung. Ya, saya dapat WA dari Ibu. Ya, jadi nanti setelah ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai SIPGAR, dan kemudian di PU nanti hari Rabu juga akan membahas masalah SIPGAR, dan sudah disepakati pembicaranya adalah praktisi SIPGAR, yaitu Bapak Supardi. Karena Bapak Supardi sudah melakukan SIPGAR dan hasilnya cukup positif, sehingga Pak Supardi belum, mudah-mudahan sudah dikontak Pak Purnomo. Kalau belum, ini sebagai informasi awal. Nah, sebelum ke Ibu Adi Sasitiwarih, saya teruskan dulu, mohon izin kepada Dr. Rusman. Siapa yang ingin menanyakan sesuatu tips tentang kesehatan ini? Jadi kalau yang lalu bau yang timbul dari bawah, ini bau yang timbul dari atas. Dan bau yang dibahas ini bau yang tidak nyaman, ya. Bukan bau parfum, tapi parfum dalam bentuk lain. Silakan untuk menanyakan mengenai hal ini. Kami persilakan. Saya tanya, Dok. Oh, silakan, Bu Umi. Ya. Dokter, saya mau tanya, bagaimana dengan obat kumur, Dok, seperti Listerin? Itu apa baik dan kapan boleh digunakan dan sehari berapa kali? Kemudian kadang-kadang orang tidak merasakan bau mulutnya sendiri. Itu kenapa ya, Dok? Baik. Terima kasih saja, Dok. Tadi saya sudah katakan bau mulut itu biasanya orang lain yang memberitahu kita. Kita sendiri tidak ini. Karena bau itu kan keluarnya itu rupanya cukup ini, tidak bau sekali. Kalau kentut kan bau sekali gitu ya, sehingga keluar dari dubur langsung kentut itu bau. Kalau ini derajat baunya tuh sedikit, tapi cukup bau kalau misalnya untuk teman bicara itu. Tentang obat kumur, tadi saya sudah katakan dalam pengobatan itu setelah sikat gigi diteruskan dengan flossing dengan benang. Yeah. Setelah itu baru obat kumur. Obat kumur apa saja? Apakah Listerin, apakah itu betadine atau apa? Terserah. Obat kumur. Itu sehari berapa kali, Dok? Sehari 2 kali, minimal 2 kali. Oh, 3 kali juga habis makan siang, habis makan pagi, habis makan dan mau tidur kan. Mau ditambah lagi habis makan siang juga boleh. Minimal 2 kali. Sikat gigi minimal 2 kali juga. Flossing juga mau minimal 2 kali. Mau 3 kali boleh flossing. Habis makan flossing ya. Satu lagi, Dok, bagaimana dengan air garam? Air garam itu bagus ya untuk kumur? Air garam itu pertama ya, semua itu garam itu bagus ya. Tapi jangan terlalu tinggi konsentrasinya gitu ya. Karena kalau konsentrasinya tinggi itu membuat darah tinggi itu. Iya, betul.
Malah Sekarang kepala nggak apa-apa ya, Dok. kita kalau bikin sendiri itu bingung ya. Airnya 1 gelas, garamnya berapa? Ini sepertiga sendok atau setengah sendok, bingung. Nah, supaya aman, dari apotek aja yang 0,9 itu. Baik, Dok. Makasih, Dokter. Ya, sami-sami. Saya mau tanya Pak Dokter. Monggo. Saya Agus. Bagus ya, monggo. Tentang sariawan atau lumpangan, Dok. Apa ada hubungannya dengan kesehatan mulut dan gigi, Dok? Atau apa sebabnya sariawan? Ada. Tapi sariawan itu multifaktoral, bagus. Cernaan biasanya. Bukan hanya kesehatan gigi dan mulut, tapi multifaktoral. Sariawan itu bisa karena alergi. Alergi bisa. Sariawan itu bisa karena daya tahan tubuh kita melemah. Sariawan itu bisa karena kita lagi banyak problem. Halo. Kalau anak saya yang bungsu, Banyak yang problem ya, Pak. jadi radiolog, itu kalau lagi ujian pasti sariawan ya. Dia mikir. Nah, iya. Nah, kalau almarhum ayah saya, sariawan tuh kalau makan sambal terlalu pedas. Nah, itu. Teori orang-orang sariawan karena vitamin C itu diragukan itu. Tapi lebih sering karena alergi. Bisa karena daya tahan tubuh lemah, bisa karena yang sederhana tergigit juga bisa. Karena tadi pikiran tadi mau ujian, kebanyakan duit bingung mungkin juga sariawan. Kebanyakan duit. Biasanya saya minum Nkasari itu, Dok. Itu memang obat sariawan atau? Bisa. Kalau saya sariawan pakai Hofungsan, obat Cina itu yang bubuk itu. Baik, Dok. Terima kasih. Ya, sami-sami Pak Agus. Baik. Saya kira sudah pukul 9. Namun saya kasih kesempatan satu kali lagi, siapa yang akan menanyakan mengenai tips kesehatan ini? Karena masih ada acara berikutnya. Apa tadi? Pelajaran Pak Amir kosong. Oh ya, Pak Amir sudah mengumumkan untuk hari ini pemberantasan gaptek. Belajar sendiri-sendiri. Mohon maaf, Dok. Minggu yang lalu saya menggunakan istilah karena Dr. Rusman kebetulan berhalangan hadir, maka digantikan sama Dr. Amir. Dokter gaptek. Dokter komputer. Dan sekarang gantian, Dokter Amirnya absen. Jadi nggak janjian, tapi akan diisi oleh Ibu Adi mengenai SIBKAR. SIBKAR yang sangat penting ini belum dihayati oleh kita semua, dan oleh karena itu nanti ya ini Dokter satunya nih. dokter gadungan ini. Udah otaknya. Ya, jadi Oh, Pak Amir kebetulan hari ini ada acara. Amir. Saya tanya boleh Pak Dokter? Silakan. Dari Terakhir nih Pekanbaru. Pak Bertisa, monggo silakan. Dok, memang kalau merokok itu udaranya nggak bagus, Dok ya. Kemudian saya mau tanya sama dokter. Saya tidak pernah cabut gigi, kemudian tidak pernah sakit gigi. Cuma gigi saya tuh sering pecah-pecah aja gitu. Kadang-kadang saya makan, ini tulang atau apa? Rupanya gigi saya yang terkunyah. kalsiumnya kurang, Pak. Jadi gigi itu tidak pernah dicabut, tidak pernah apa, cuma habisnya itu karena pecah-pecah gitu, Dok. Mana, Dok? Kekurangan apa tuh, Dok? Itu biasanya makan sesuatu yang keras. Kan sesuatu yang keras. Itu Pak Bet sama dengan saya. Gigi saya tidak ada yang bolong, sama sekali tidak ada. Tetapi waktu sudah kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, yang jadi problem gigi itu geraham belakang. Geraham belakang itu tumbuhnya, jadi geraham tumbuhnya tidak benar. Ada yang mengancam gigi yang di depannya, sehingga perlu di foto panoramik. Nah,
setelah panoramik, dokter gigi bilang, Mas Usman, gigi sampean itu patah, banyak yang patah, gerahamnya. Diperlihatkan. Jadi garisnya garis lurus gitu, horizontal. Karena makan yang keras-keras. Dulu waktu saya kecil di kampung itu makan namanya kacang klitik dari jagung digoreng. Waduh, gurihnya ampun. Tapi kadang-kadang ada jagung yang misalnya yang padat tidak bisa ini. Nah itu gara-gara makan kacang klitik itu giginya Pecah-pecah. akhirnya dicabut. Habis sehingga diganti dengan gigi palsu geraham atas. Geraham ke bawah alhamdulillah tidak ada yang bolong. Jadi karena makan yang keras itu Pak Ben. Makan yang keras ya. Ya berarti Dokter Usman sama yang saya penyakitnya gigi. Ya, Beda Pak. Wah, Beda. dokter, Kalau Dokter Usman itu dokter saya tidak gitu. Kalau Dokter Usman makan jagung yang keras-kerasnya itu, kalau Pak Bet itu makan beling itu. Jatilan. Pak Bet tahu beleng nggak Pak Bet? Beleng Tahu apa? Pak, tahu. Beling tahu. Wah, Pak Bet bukan beleng. Ada satu lagi Dok. Ya, Saya juga pernah dicoba sama apa? Kayak dukun kampung gitu. Pernah sakit gigi waktu pergi ke proyek dulu di jalan, sakit gigi. Kemudian obatnya itu diambil paku di tokonya ke pohon gitu. Kita sembuh Dok. Aneh kan? Iya, ya aneh memang karena sering makan beling jadi di toko di pohon. Mitos itu mitos. Ya Allah. Bukan betul, Bu. Betul. Saya tidak bisa menjawab. Bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab tuh. Sama dukun jangan berkelahi ya. Yang bisa menjawab ini Pak sama-sama Usman tapi lain Burhan Usman itu yang bisa jawab. Ya, terima kasih Dokter Usman. Sama-sama Pak Bet. Ya, baik. Saya Dilarang kira berlomba. untuk sementara cukup, namun Dokter Usman siap untuk dikontak melalui telepon atau apa saja. Ya, Dan ya. terima kasih Dokter Usman atas Ya, pencerahannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan untuk selanjutnya saya estafetkan aja langsung saya serahkan kepada Ibu Adi.